Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai masyarakat purba. Di video ini nanti kita bersama-sama membahas apa sih manusia purba itu dan jenis-jenisnya, jenis-jenis masyarakat purba yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu praaksara. Praaksara sendiri berasal dari gabungan kata pra dan aksara. Pra memiliki arti sebelum dan aksara artinya tulisan. Masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Nah, masa praaksara juga sering disebut dengan istilah nirleka. Teman-teman tahu apa itu nirleka? Nirleka yaitu nir yang berarti belum dan leka yang berarti tulisan. Kemudian, manusia yang diperkirakan hidup pada zaman praaksara adalah manusia purba. Nah, di sini kita akan membahas apa sih manusia purba itu. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam. Nah, di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang pernah dihuni oleh manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang pernah hidup pada zaman praaksara. Nah, teman-teman, untuk mengetahui sejarah manusia purba yang belum mengenal tulisan dapat dilakukan dengan yaitu mempelajari berbagai jenis fosil dan artefak yang ditemukan. Teman-teman dapat mengunjungi seperti museum-museum manusia purba. Yang selanjutnya yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama yaitu sistem sosial. Jika daerah lama mulai mengering pada waktu itu atau persediaan makanannya semakin berkurang, mereka akan segera mencari lokasi atau daerah baru untuk memperoleh sumber makanan. Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia purba terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cara berburu dan mencari umbi-umbian dengan peralatan yang sederhana. Yang kedua yaitu sistem seni budaya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, diketahui bahwa mereka, manusia purba, menghasilkan budaya yang belum pernah ada sebelumnya, seperti lukisan di dinding, gua, dan karang tempat mereka tinggal. Yang ketiga yaitu sistem religi. Gambaran tentang sistem kepercayaan manusia pada masa berburu dan meramu makanan, selain diketahui melalui lukisan pada dinding, gua, dan bebatuan, juga diketahui melalui tata cara penguburan jenazah pada saat itu. Beberapa mayat terdapat cat berwarna merah. Diduga lukisan berwarna merah tersebut berkaitan dengan ritual pemakaman yang dimaksudkan untuk mendatangkan kehidupan baru di akhirat. Bukti tata cara penguburan ini ditemukan di Gua Lawa, wilayah Sampung, Ponorogo. Kemudian Gua Sodong dan di Bukit Kerang di Sumatera Utara. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai masa bercocok tanam pada manusia purba. Yang pertama yaitu sistem sosial. Pada masa ini, kehidupan manusia praaksara beralih dari gaya hidup berburu dan mengumpulkan makanan ke gaya hidup yang menghasilkan makanan. Kemampuan menghasilkan makanan menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka sektor pertanian berkembang pesat.
di bidang pertanian, masyarakat mulai mengolah pertanian dengan banyak tanaman seperti umbi-umbian dan tanaman buah-buahan lainnya seperti biji-bijian, serelia, dan sayur-sayuran. Namun, selain bertani, masyarakat zaman dahulu juga berternak. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga, yaitu perkembangan teknologi. Peralatan hidup yang masih dijumpai sampai saat ini dari masa bermukim dan bercocok tanam adalah yaitu yang pertama ada beliung persegi, yang kemudian ada kapak lonjong, yang kemudian ada kapak panah, dan yang terakhir gerabah dan perhiasan. Yang selanjutnya yaitu sistem kepercayaan dibagi menjadi dua, yaitu animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh atau jiwa itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, tetapi juga pada benda-benda tertentu. Roh-roh itu dapat berbuat baik, tetapi dapat berbuat jahat, Agar roh itu tidak berbuat jahat, manusia perlu memujanya sambil memberi sesaji. Yang kemudian yaitu dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda tertentu, misalnya seperti pohon, batu besar, gunung, gua, senjata, dan jimat. Mereka menaruh hormat dan memuja benda-benda tersebut. Yaitu yang kemudian sistem kepercayaan masyarakat pada masa perundagian juga masih mempercayai akan adanya kekuatan roh nenek moyang dan juga percaya akan adanya kekuatan animisme serta dinamisme. Menurut kepercayaan kuno, makhluk halus atau makhluk halus terdapat di sekitar manusia dan juga merupakan roh pelindung di rumah, di desa, ladang, hutan, sungai, dan gunung. Yang kemudian materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai masa perundagian, kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, masyarakat pada masa bermukim dan bercocok tanam telah hidup menetap dan teratur. Masyarakat itu kemudian makin maju setelah mengenal logam. Kemampuan mengerjakan logam menambah kemampuan masyarakat tersebut. Banyak peralatan manusia menjadi makin sempurna dan berkembanglah masa perundagian atau pertukangan. Nah, teman-teman, dalam masa perundagian ini masyarakat memiliki kemahiran dalam mengolah logam. Yang nomor 2 yaitu perkembangan teknologi. Pada masa ini telah ditemukan suatu campuran antara timah putih dan tembaga yang dapat menghasilkan perunggu. Di Asia Tenggara, logam mulai dikenal kira-kira 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Namun, menurut temuan arkeologis, Indonesia belum pernah mengenal perkakas perunggu, melainkan hanya mengenal perkakas perunggu dan besi. Soal perhiasan, selain ladang, masyarakat juga mengenal emas. Penggunaan alat-alat logam tidak terjadi secara langsung, melainkan secara bertahap. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia yang ditemukan, yaitu yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus atau manusia besar tertua dari Jawa adalah jenis manusia purba yang paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia atau di Jawa. Nah, fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koenigswald dan Widenreis antara tahun 1936 sampai 1941
di situs Sangiran pada formasi Pucangan. Nah, berdasarkan hasil penemuan fosil-fosilnya, para ahli menyimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, hidup pada masa Pleistosen awal. Yang kedua, memiliki rahang bawah yang sangat tetap dan geraham yang besar. Yang ketiga, memiliki gigi yang homonim. Yang keempat, memiliki otot-otot kunyah yang sangat kuat. Yang keempat, bentuk mukanya masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok, dan tonjolan belakang kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Dan yang terakhir yaitu memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Purba yaitu Pithecanthropus adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya masih banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda yaitu Eugen Dubois pada tahun 1891 di Trinil Ngawi, berupa atap tengkorak dan tulang paha. Berdasarkan temuannya tersebut, Dubois menamainya dengan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Nah, berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, Pithecanthropus memiliki ciri yaitu yang pertama, Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah atau 1 juta berikut hingga 1,5 juta tahun silam. Nah, yang kedua, tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg. Yang ketiga, berjalan tegak. Yang keempat, volume otaknya sekitar 775 cc sampai 975 cc. Yang keempat, batang tulang lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot yang sangat nyata. Yang kelima, bentuk tubuh dan anggota badan tegap. Yang keenam, alat mengunyah dan otot tengkuk sangat tebal. Yang keenam, bentuk geraham besar dengan rahang yang sangat kuat. Yang selanjutnya, bentuk kening yang menonjol sangat tebal. Yang selanjutnya, bentuk hidung tebal, tidak memiliki dagu, bagian belakang kepala tampak menonjol. Kemudian yang ketiga yaitu manusia jenis Homo soloensis. Jenis manusia purba ini ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Homo soloensis ditemukan di sepanjang Bengawan Solo atau Ngandong, Sambung Macan, dan Sangiran oleh Terhardan WFF Open North. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, volume otak mulai dari 1000 cc hingga 1300 cc. Yang kemudian tinggi badan bisa mencapai 210 cm. Kemudian struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Nah, yang keempat ini Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Berat badannya antara 30 sampai 150. Homo wajakensis. Pada tahun 1889, Van Richthofen menemukan fosil manusia purba jenis Homo di daerah Wajak dekat Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Temuan ini diselidiki pertama kali oleh Eugen Dubois yang berupa ruas leher dan tengkoraknya, rahang atas bawah, tulang kering, serta tulang paha. Nah,
Penemuan fosil manusia purba di daerah Wajak ini dinamakan Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Homo wajakensis ini mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus dan tergolong dalam jenis Homo sapiens. Nah, Homo wajakensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuh lebih maju daripada Pithecanthropus. Yang kedua, volume otak lebih besar yaitu berkisar 1000 sampai 2000 cc dengan rata-rata 1350 sampai 1450 cc. Alat mengunyah rahang gigi dan otot tengkuk sudah mengecil. Kemudian otak besar dan kecil sudah berkembang, terutama kulit dan otaknya. Kemudian berjalan lebih tegak, tinggi badan kisaran 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 50 kg. Sekian pembahasan materi mengenai masyarakat purba yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.